Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Khotbidin azanallahu iyyakum. Setelah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, kita memohon taufik kepadanya untuk memahamkan kita tentang perkara agama kita, karena dengan memahami perkara agama maka kita bisa menjalankan agama kita dengan baik dan benar. Kenapa? Karena betapa banyak orang yang berusaha akan tetapi tidak sampai kepada hasil yang diinginkan. Amilatun nasibah. Usahanya keras, tapi yang didapatkan hanya penyesalan karena tidak benar dalam menjalankan agamanya. Maka kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan keridhaan terhadap apa-apa yang kita amalkan. Baik, yang kedua, membuat cara tertentu, ya, seperti zikir jamaah dengan satu suara. Zikir setelah sholat, semua orang berzikir, boleh atau tidak? Begitulah syariatnya, ya. Imam berzikir, jamaah juga berzikir masing-masing. Tapi dikomandoi, ini tidak ada ajarannya dalam Islam. Imam komandoi, setelah selesai sholat, maka putuslah hubungan antara imam dengan makmum. Sudah selesai. Antara yang memimpin dengan dipimpin setelah salam sudah selesai, tidak ada lagi hubungannya. Bisa dipaham ya? Baik. Maka membuat cara-cara tertentu yang cara itu tidak ada disebutkan dalam syariat, maka ini bid'ah. Ya. Kita sholat misalnya, kita dahulukan surah Al-Fatihah dibanding surah yang lain. Kenapa seperti itu? Kenapa Al-Fatihah didahulukan? Kenapa? Karena begitu dalilnya, begitu ajarannya Nabi. Ya. Kenapa doa? Kenapa tidak Al-Fatihah dulu, kenapa tidak Qul huwallahu ahad misalnya dulu, baru baca doa iftitah, baru Al-Fatihah? Kenapa tidak begitu? Karena dalil menunjukkan caranya adalah, sekali lagi, dalil menunjukkan caranya adalah baca iftitah dulu, baru baca Al-Fatihah, baru surah-surah yang lain. Begitulah caranya ditunjukkan oleh dalil. Satu kali rakaat, cuma satu kali ruku. Itu aturan dari mana satu kali itu? Aturan dari syariat. Begitulah diajarkan, kecuali sholat apa? Sholat kusuf atau khusuf. Ya. Sholat gerhana, maka rukunya 2 kali. Kenapa rukunya 2 kali? Siapa yang bikin ini? Nah, ya Allah yang bikin. Ya, maka ini rukunya 1 kali, ini rukunya 2 kali. Kenapa? Karena begitulah yang diajarkan oleh Nabi, cara yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang diajarkan kepada para sahabatnya dan diamalkan oleh para sahabatnya dan diajarkan kepada umat. Sehingga kita tidak boleh bikin cara-cara tertentu yang tidak ada petunjuknya dalam agama. Kalau ada orang sholat Isya 5 rakaat. Nah, sholat Isya 5 rakaat. Cara 5 rakaat siapa yang bikin? Boleh atau tidak? Tapi sholat loh. Nah, ini ada kasus ya di zaman salaf. Ya. Ada orang sholat sunnah setelah sholat subuh. Sholat sunnah setelah sholat subuh. Kemudian ditegur. Kenapa sholat sunnah setelah sholat subuh? Jangan. Apa dia bilang?
apakah Allah akan memasukkan saya ke dalam neraka gara-gara saya sholat? Mantap kan dalilnya? Dia sholat, kemudian kita larang, jangan kau sholat setelah sholat subuh. Dia katakan apa? Apakah Allah akan memasukkan saya neraka gara-gara saya sholat? Maka dijawab apa? Allah tidak memasukkan engkau ke dalam neraka karena kau sholat, tapi memasukkanmu ke dalam neraka karena kamu menyelisihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad melarangmu untuk sholat setelah subuh, lalu kau sholat setelah subuh. Ini bukan karena sholatnya dia dihukum, tapi karena menyelisihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan ini yang berbahaya. Meskipun kita menyelisihi semua orang di dunia, ya, asalkan kita tidak menyelisihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan selamat. Jadi membuat cara tertentu. Kemudian melakukan ibadah tertentu di waktu-waktu tertentu yang tidak didapati dalam syariat. Contoh, nah, kita lihat sholat zuhur, ada waktu ditentukan. Ya, ini setelah tergelincirnya matahari. Sholat asar, ketika bayangan suatu benda itu 2 kali lipat dibanding bendanya. Sholat maghrib, ketika matahari sudah tenggelam, ya, tinggal warna merah yang ada di ufuk. Sholat isya, kalau sudah hilang itu warna merah yang ada di ufuk, ya, sudah gelap, sudah hilang semua warna merah, maka masuk waktu isya. Siapa yang memberikan batasan waktu itu? Allah. Allah yang mengutus Jibril yang mengingatkan kepada Nabi Muhammad, mengajarkan kepada Nabi Muhammad, begini waktunya, begini waktunya, begini waktunya. Kalau kita bikin-bikin sendiri waktu tertentu, maka ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Contoh saya bilang apa? Seharusnya kita berzikir kepada Allah setiap jam 9 pagi. Menentukan waktu tertentu. Berzikir kepada Allah setiap jam 9 pagi. Saya tentukan jam 9 pagi. Boleh atau tidak? Tidak boleh, karena tidak ada sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang waktu tersebut. Ya, jadi batasan jumlah, ya, kemudian cara, kemudian waktu sudah ditentukan oleh syariat. Tidak boleh kita buat-buat batasan sendiri, tidak boleh bikin-bikin cara sendiri dalam beragama. Sekali lagi, dalam agama, ya, dalam agama. Kalau di luar agama terserah. Ya, sekarang orang berinovasi. Ada orang tidak naik pesawat kalau mau terbang sendiri, ya kan? Boleh, silakan. Dalam masalah dunia tidak masalah. Ya, tidak masalah. Nah, di sini juga kita letakkan termasuk apa? Kalau ada ulama yang berfatwa, ya, tentang halal dan haram karena mengikuti keridhaan penguasa. Ya. Jadi dia mengikuti keridhaan penguasa, maka ini juga disebut apa? Bid'ah. Meskipun tujuannya bukan untuk apa? Bukan untuk beribadah kepada Allah, tapi karena dia bicara tentang agama. Maka ini juga disebut apa? Perbuatan bid'ah. Ya, jadi sekali lagi, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, bid'ah dalam istilah syariat berarti semua yang beribadah kepada Allah, ya. Jadi masalah agama. Bid'ah dalam istilah syariat berarti semua yang beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan, tidak ada contohnya dalam agama, baik dari sisi akidah, perkataan atau perbuatan. Ya. Maka barang siapa yang beribadah kepada Allah dalam akidah,
perkataan dan perbuatan, maka dia adalah pelaku bid'ah. Contohnya jika seseorang membuat perkara-perkara baru dalam akidah asma wa sifat. Ini insyaallah akan kita jelaskan nanti di contoh pembagian bid'ah. Baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa." Ini hadis yang merangkum 3 rukun bid'ah. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Barang siapa yang ahdatsa, membuat perkara baru. Tidak ada contohnya di zaman Nabi dan para sahabat. Ya, perkara baru tidak contohnya dalam zaman Nabi dan para sahabat. Min amrina, dalam urusan agama kami. Dalam urusan agama kami, ma laysa minhu. Rukun yang ketiga, tidak ada contohnya dalam agama. Fa huwa raddun, maka dia tertolak. Maka sifat bid'ah dalam hadis ini ada 3. Yang pertama ihdas, perkara baru. Kedua, fi amrid din, dalam urusan agama. Dalam urusan agama. Yang ketiga, ma laysa minhu, tidak ada asalnya dalam agama. Jadi kalau ada perkara baru bukan dalam urusan agama, itu bukan bid'ah. Orang bikin pesawat, orang bikin HP, itu bukan bid'ah. Jadi kalau ada ustadz bilang, ya, kalau tidak boleh bid'ah, tidak usah pakai HP, tidak usah pakai pesawat, ini ustadz yang tidak paham bicara tentang sesuatu yang dia tidak punya ilmunya. Kalau bahasanya ada saat latih beleng-beleng ustaz begini. Ini ustaz beleng-beleng bahasanya ada saat latih ya. Ya. Bukan bahasa kita ini ya. Ya termasuk media. Ya. Jadi rukunnya ada 3. Perkara baru dalam masalah agama. Yang ketiga apa? Tidak ada sumbernya dalam agama. Baik, kita rinci. Maksud dari perkara baru adalah perkara yang belum pernah ada amalan dan ajarannya pada zaman Nabi. Tidak pernah diajarkan, tidak pernah diamalkan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kesepakatan para sahabat beliau radhiyallahu anhum pada zaman Khulafaur Rasyidin. Kenapa kita batasi sampai zaman Khulafaur Rasyidin? Karena Rasulullah memerintahkan kita untuk mengambil dari sunnahnya Khulafa Ar-Rasyidin. Ya, kita batasi sampai Khulafa Ar-Rasyidin karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengambil sunnahnya Khulafa Ar-Rasyidin. Kemudian dalam urusan agama, maksudnya adalah dalam urusan agama Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu hukum-hukum dan syariatnya serta ketaatan di dalamnya dan bukan urusan di luar agama. Ya. Kalau kita misalnya sholat pakai mikrofon, apakah sholat itu jadi berubah? Kan tidak. Ya, tidak. Ya. Maka menggunakan mikrofon dalam sholat itu bukan bid'ah. Dia justru membantu sholat. Ini persoalan dunia mikrofon, bukan persoalan agama. Ya. Apakah ada begitu pada zaman dulu? Iya. Naik kendaraan onta misalnya. Apakah itu beragama? Itu urusan agama naik onta. Ya, pergi masjid, pergi ke Mekah. Apakah itu urusan agama naik onta? Tidak. Tapi mempermudah urusan agama. Boleh atau tidak? Boleh. Jadi perkara dunia untuk membantu urusan agama, mempermudah urusan agama itu boleh. Selama dia tidak mengubah cara, ya, atau tidak mengubah sifat dari ibadah tersebut. Tidak masalah. Kita sholat pakai kipas angin, selama kita tidak tak putar sholatnya, tidak masalah pakai kipas angin. Itu juga kalau pakai kipas angin baru tak putar lagi juga, salah injak. Tidak boleh dipakai karena itu merubah sifat sholat. Jadi paham ya? Ya. Pergi naik haji pakai
pesawat, boleh atau tidak? Ya boleh. Kecuali kalau orang naik pesawat lain talbiyahnya, ya, labbaika Qatar, labbaika Qatar. Tadinya labbaik Allahumma labbaik jadi labbaika Qatar, labbaik. Itu tidak boleh karena merubah jenis sifatnya ibadah. Tapi kalau dia tidak merubah sifat ibadah, membantu ibadah, maka ini perkara yang boleh. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, adalah orang yang senang memilih yang mudah, ya, senang memilih yang mudah. Kalau kita disuruh pilih, mau pergi sekarang misalnya, kita disuruh pergi naik haji, naik kapal laut atau naik pesawat, kita pilih yang mana? Naik pesawat lah, ya. Kecuali pesawat Hercules, saya lebih pilih naik apa? Kapal laut. Atau pesawat yang baling-balingnya sudah rusak mau dipasang pergi, lebih baik naik kapal laut. Kan begitu, simpel saja sebenarnya. Ya. Jadi HP, ya, kamera membantu kita dalam dakwah, menyampaikan ada orang yang tidak bisa hadir, bisa nonton di rumahnya. Sesuatu yang boleh. Tidak merubah esensi dari satu ibadah. Tidak merubah sifat dari satu ibadah. Kemudian ma laisa minhu, sesuatu yang tidak ada dasarnya dalam syariat, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah berarti semua bid'ah itu tidak punya dalil sama sekali? Apakah berarti semua bid'ah itu tidak punya dalil? Sekarang dalil itu apa, Pak? Yang disepakati sebagai dalil oleh para ulama atau biasa disebut dengan masadir dinil Islam, sumber-sumber agama Islam itu ada 4. 2 sumber asli, 2 sumber kasyifah. Sumber aslinya apa? Al-Quran, Sunnah. Sumber asli, inilah dalil yang asli. Kemudian 2 yang lainnya adalah ijma', kesepakatan para salaf, para ulama salaf. Kesepakatannya ada 2. Ada ijma' zahir yang nampak, ada ijma' sukuti. Ya, kesepakatan yang tidak nampak secara umum. Yang keempat apa? Qiyas as-sahih. Ya, membandingkan 2 kasus yang sama, yang satu sudah ada hukumnya, sudah jelas hukumnya di masa lampau, di masa Rasulullah SAW, yang satu belum jelas hukumnya. Sudah ada hukumnya tapi belum jelas. Maka ini menjadi dalil ijma', kesepakatan para sahabat, para ulama, menjadi dalil. Tetapi perhatikan, ini bukan asal dalil. Ya, bukan sumbernya dalil. Apa sumbernya? Hukum. Ijma' itu bukan sumber hukum. Tapi dia cuma apa? Menyingkap hukum. Jadi segala sesuatunya itu kata para ulama sudah ada hukumnya. Cuma ada yang jelas hukumnya, ada yang belum jelas. Maka yang belum jelas hukumnya itulah yang disingkap hukumnya dengan ijma' dan qiyas. Ini sumber dalil. Kalau tidak ditunjukkan oleh hal ini, maka berarti bukan bagian dari agama. Nah, sekarang pertanyaan, apakah berarti semua bid'ah tidak punya dalil sama sekali? Jawabannya adalah tidak. Bahkan banyak sekali perkara bid'ah yang disandarkan pada dalil. Kalau kita boleh katakan mayoritas, kebanyakan bid'ah itu disandarkan pada dalil. Ini insya Allah nanti kita bahas pada pembahasan pembagian bid'ah. Ya. Akan tetapi dalil-dalil tersebut adalah dalil-dalil umum dan tidak ada isyarat syariat pada amalan khusus yang mereka lakukan saat menyandarkan amalan pada dalil umum tersebut. Ya.
Sebab dalil-dalil umum tidak serta-merta menunjukkan disyariatkannya dalam bentuk khusus dan tertentu. Seperti dalil tentang disyariatkannya ucapan tahlil. Bukan bahlil ya, tahlil. Sekarang pertanyaannya, apakah tahlil itu masyru' disyariatkan? Mengucapkan la ilaha illallah disyariatkan atau tidak? Disyariatkan, banyak sekali dalilnya. Ya. Banyak sekali dalilnya, keutamaan-keutamaannya. Di antaranya apa? Hadis bitaqah. Hadis bitaqah, hadis kartu. Ya. Ketika nanti di akhirat ada orang yang diperlihatkan kesalahannya. Banyak sekali, 99 lembar kesalahannya. Catatan kesalahannya 99 lembar. Satu lembarnya seluas langit dan bumi dicampur. 99 lembar kesalahan semua. Tidak ada cocona korong. Ya, tidak ada kanjak-kanjana, majak mana? Kira-kira begitu ya. 99 lembar. Maka dia putus asa, mati dia. Ya, tidak selamat sudah saya ini. Maka kesalahan tadi ditaruh di timbangan, di mizan, di satu satu anak timbangan ditaruh, kemudian di anak timbangan yang lain diletakkan satu kartu yang bertulis la ilaha illallah yang pernah dia ucapkan dengan ikhlas dari hatinya ketika dia hidup. Satu ucapan la ilaha illallah yang pernah diucapkan ikhlas ketika dia hidup dari hatinya. Maka ternyata ucapan la ilaha illallah itu lebih berat daripada catatan kesalahannya tadi yang 99 lembar, satu lembarnya seluas langit dan bumi. Ini keutamaan la ilaha illallah yang luar biasa. Ya. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dia masuk surga. Banyak. Dalil-dalil la ilaha illallah sangat banyak. Tetapi dalil-dalil mengucapkan la ilaha illallah ini kemudian dijadikan dalil acara tahlilan. Nah, ini masalahnya. Jadi tahlil mengucapkan la ilaha illallah. Tahlilan acara khusus untuk orang mati. Atau kalau di Jawa disebut apa? Kenduri kematian. Ya kan? Nah, ini masalahnya. Maka acara tahlilan ini, kenduri kematian ini, ya, kalau ditanya mana dalilnya, yang dibawa dalil mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini dalil umum, ya, kemudian diamalkan dalam bentuk amalan-amalan khusus dengan cara-cara khusus yang sudah ditentukan waktunya. Kapan waktunya tahlilan? Setelah ada orang mati, malam pertama, kedua, ketiga. Nah, itu menentukan waktunya siapa? Ada dalil syariatnya. Kemudian caranya, apakah caranya? Ada sumbernya dalam Islam? Tidak ada juga. Tapi kalau ditanya dalilnya, mana dalilnya? Itu tadi dalilnya. Nah, ini namanya apa? Ya, tidak benar dalam penggunaan dalil. Makanya ini yang selalu kita ulang-ulang, ikhwan fillah azallahu iyyakum, yang antum juga harus selalu ingat karena kita selalu ulang-ulang. Ya, siapa yang masih ingat? Ya, kalau ada satu amalan maka ditanya apanya? Ada dalilnya atau tidak? Tanyakan tiga hal. Yang pertama tanya apa? Ada dalilnya atau tidak? Kalau ada dalilnya, apa pertanyaan kedua? Sahih atau tidak? Kalau dari Al-Quran ya sahih, tidak bisa kita bantah. Sahih. Kalau dari hadis, ya ada hadis yang tidak sahih. Maksudnya hadis tidak sahih itu apa? Bukan perkataan Nabi, bukan perbuatan Nabi, tapi disandarkan kepada Nabi. Nah, kalau hadisnya tidak sahih, tidak boleh diambil. Nah, ini sumber bid'ah yang lain adalah apa? Hadis dhaif atau hadis palsu. Ya kan? Man ahabba maulidi kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintai maulidku maka akan bersamaku di surga. Hadis la asla lahu, tidak ada asal usulnya hadis ini.
Tapi kenapa dibilang hadis, Ustaz? Ya karena sudah terlanjur disebar sebagai hadis. Maka kita katakan hadis palsu. Ikhtilafu ummati rahmah. Perselisihan di kalangan umatku adalah kasih sayang. Ini hadis atau bukan? Bukan hadis. Bukan perkataan Nabi sama sekali, tapi sudah terkenal sebagai hadis. Ya, hadis tentang keutamaan Ramadan, malam pertama, kedua, ketiga, lain-lain keutamaannya. Hadis atau bukan? Bukan hadis. Ya. Tapi karena sudah terlanjur disebar sebagai hadis, maka kita katakan apa? Hadis palsu. Ini salah satu sumber apa? Bid'ah juga. Ya. Apalagi malam nisfu Sya'ban. Ini semua. Ya. Kenapa sih bahas-bahas bid'ah? Itu terus bid'ah. Kenapa kita terus bid'ah dihafal? Biar orang dia beramal sendiri, bro. Orang mendakwahkan bid'ah itu orang yang sayang kepada Anda. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, "Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Kau masuk neraka, bisa masuk neraka, bro. Pasti saya masuk neraka? Belum tentu. Ya. Tidak juga kita katakan orang melakukan bid'ah langsung masuk neraka. Tidak begitu, bos. Salah paham ki. Tidak. Ini hadis ancaman. Ini Nabi yang bilang. Ucapannya Nabi itu apa? Wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad tidak pernah bicara sesuai dengan hawa nafsunya. Apa yang Nabi bilang Muhammad adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada dia. Maksudnya itu dari Allah, bos. Yang mengancam kamu kalau kamu berbuat bid'ah bisa masuk neraka, diancam masuk neraka. Iya, memang ada kesempatan diampuni, ada. Ada kesempatan diampuni ahlul bid'ah, bisa diampuni, bisa. Kalau bid'ahnya amali, bid'ah i'tiqadi, kalau dia masuk dalam kesyirikan tidak bisa. Ya, kalau dia tidak bertobat. Kalau bid'ahnya amali bisa diampuni, bisa. Tapi masalahnya diancam ki. Diancam, bro. Siapa yang ancam? Allah. Maka memperingati Anda dari perbuatan bid'ah itu kasih sayang. Ya, sama kalau Anda ya mau masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada ular, kalau kita sayang sama kambing, jangan kau masuk rumah. Diperingati. Jangan kau masuk rumahmu, ada tadi ular kuliah masuk di situ 15 ekor. Apa Anda bilang ini orang masuk rumah? Ah, jangan kok rumahku, saya larang-larang saya masuk rumahku. Dikasih tahu ki karena disayang ki, bos. Ya, begitu ceritanya. Bukan apa ini bid'ah terus bid'ah. Ini terkadang ada orang yang disayang tapi dia tidak sadar kalau dia disayang. Tidak, wah ini berdasarkan kasih sayang. Allah yang ancam, masa kamu tidak takut? Allah yang ancam, masa kamu tidak takut? Apa kata Allah tentang dirinya? Fa'alun lima yurid. Allah maha melaksanakan apa yang dia kehendaki. Kalau Allah menghendaki sesuatu, tidak ada yang bisa menghalangi dia. Kalau saya ancam Anda, saya tembak kamu. Jelas di tangan saya ada pistol, ada pelurunya, tinggal saya tarik pelatuknya, saya ancam kamu, saya tembak kamu. Belum tentu kejadian. Bisa jadi saya tarik pelatuknya tapi Allah tidak mau, tidak kejadian. Tapi kalau Allah, siapa yang bisa halangi? Tidak ada. Nah, yang ngancam itu Allah. Yang mengancam siapa? Allah. Itulah karena kasih sayang kita kepada Anda, maka Anda diperingatkan jangan masuk ke situ. Allah larang. Ya, sudahlah. Kita beragama itu yang jelas-jelas saja. Ya, yang ada petunjuknya dari Nabi, tidak usah ditambah-tambahi. Yang ada saja kita susah. Iya kan? Ya. Zikir pagi petang, siapa yang konsisten zikir pagi petangnya, pagi sorenya? Siapa yang konsisten? Ada sedikit sekali. Ya, santri saja sudah dipaksa-paksa, masih ada juga yang tidak zikir. Sudah dikasih waktunya. Yang ada saja ini sudah tidak bisa kita lakukan semua.
Ya, zikir sebelum tidur ada berapa itu? Sudah dibaca semua. Bangun tidur apa yang dilakukan? Ada ajarannya dalam Islam, sudah dilakukan semua. Belum, terus kenapa kita tambah-tambahin lagi? Nah, jadi seperti itu. Ya kita agama Islam ini mudah. Orang yang menambah-nambah ajaran Islam inilah yang apa? Yang memberat-beratkan diri mereka. Ya, kalau ditanya apakah ahlul bidah itu tidak ada dalilnya sama sekali? Ada dalilnya, tapi salah dalam menerapkan dalil. Ya, ada dalil umum diterapkan dalam bentuk-bentuk khusus. Yang khusus ini tidak ada dalilnya. Ya. Sama dengan apa? Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang mencintaiku maka akan bersamaku di surga. Ya. Sekarang saya tanya, apa hukumnya mencintai Rasulullah? Wajib. Wajib mencintai Rasulullah, wajib. Berdosa orang kalau tidak cinta sama Nabi. Dosa. Tapi bagaimana penerapannya? Apakah harus dengan merayakan hari ulang tahunnya? Nah, ini dia. Ya. Jadi terkadang dalil-dalil umum digunakan untuk perbuatan khusus. Nah, kekhususan ini jenis-jenisnya dan yang lainnya tidak ada dalilnya. Bahkan kalau kita mau katakan semua aliran sesat ada dalilnya. Orang-orang Khawarij membunuh, itu teroris membom kantor polisi. Orang sementara sholat dibom. Ada enggak dalilnya mereka? Ada. Tapi salah dalam memahami dalil. Salah dalam memahami dalil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, haitsu wajadtumuh. Perangilah mereka dimanapun kamu mendapati mereka. Siapa yang dimaksud? Orang-orang musyrik dalam keadaan berperang. Itu. Memerangi orang musyrik dalam keadaan berperang. Tiba-tiba ada orang bom polisi sementara sholat. Coba bayangkan. Ya. Kenapa orang sholat dibom? Karena sudah dianggap kafir. Kenapa dianggap kafir? Ya, itu tadi dalilnya. Karena dianggap togut. Ya, pemerintah dan aparat-aparatnya dianggap kafir semua. Ini masalah ini. Pemerintah dan aparat-aparatnya dianggap kafir semua. Makanya boleh dibunuh. Kenapa pemerintah dianggap kafir? Karena itu tadi salah paham dengan dalil am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zan bihi. Apakah mereka memiliki tandingan-tandingan bagi Allah? Syarikat-syarikat bagi Allah? Sesembahan-sesembahan selain Allah yang membuat syariat yang tidak diizinkan oleh Allah. Maka yang mereka maksudkan adalah undang-undang negara. Berarti yang membuat undang-undang negara ini apa? Togut. Maka togut dan antek-anteknya kafir semua, termasuk polisi, tentara. Ya, akhirnya dia bom. Nah, itu kan? Karena salah paham terhadap dalil. Nah, itu bahayanya, Pak. Ya, ini bahayanya. Jadi ada juga jamaah, ya, lembaga Islam yang ada namanya malam surga. Ya, malam Jumat kumpul satu masjid, laki-laki perempuan adakan kajian. Setelah itu matikan lampu. Ya. Kemudian boleh laki-laki ke belakang milih perempuan mana saja yang dia suka, yang tidak kenali, kemudian berzina. Ini ada dalilnya atau tidak? Ada. Nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istri kalian, istri-istri kalian berarti istri-istri kita semua nih. Harthun lakum, sawah ladang bagi kalian. Wah, berarti boleh kita campur. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Datangi sawah ladang. Wah, ini istrinya sawah ladang saya juga ini. Ini kan menjijikkan ajaran seperti ini. Tapi ada dalilnya atau tidak? Ada. Inilah bahayanya salah paham terhadap dalil. Kalau dikatakan ada dalil, tidak ada, semuanya ada dalil. Ya, tapi ada yang keliru dalam penerapan dan ada yang benar. Mana yang benar? Yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Nah, sekarang ada perkara-perkara baru yang lain. Seperti ilmu nahwu, ilmu usul fiqih.
Kalau kita cari hadisnya, tidak ada di dalam hadis satupun yang mengatakan ilmu nahwu, tidak ada. Ya. Biar kita 3 kali botak itu cari itu tidak ada. Ya. Cari dalam hadis namanya ilmu usul fikih, tidak ada itu dalam hadis, tidak ada. Berarti ilmu usul fikih ini baru. Kaidah-kaidahnya tidak ada. Ilmu fikih kemudian kaidahnya begini, nggak ada di dalam hadis seperti itu. Berarti ini baru. Ya, ini perkara baru. Kalau begitu bid'ah. Nah, tidak. Kenapa tidak bid'ah? Karena zatnya sudah ada pada zaman Rasulullah. Contohnya ilmu nahwu sudah ada pada zaman Rasulullah. Ya Al-Quran. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Innama yakhshallaha. Kalau orang sembarang baca innama yakhshallahu min ibadihi, salah artinya itu. Sesungguhnya Allah takut gitu. Kok Allah yang takut jadinya? Coba Pak, persoalan hu dengan ha saja, bedanya. Ada nggak dalam Al-Quran itu? Min ibadihi. Kenapa ibadi bukan ibadu? Itu dia ilmu nahwu. Sudah ada pada zaman Nabi, ada tuh Al-Quran. Zatnya sudah ada, penamaannya belum ada, kaidah-kaidahnya belum ada. Kita mau cari Nabi mengajarkan nahwu, tidak bakal dapat kita. Kenapa? Orang-orang pada zaman dulu sudah paham nahwu, jagonya nahwu. Ya, tidak perlu diajari. Ya, huruf jar ada berapa? Nggak ada kayak dulu gitu. Tapi dipakai. Penyusunan kaidahnya nanti di belakang untuk mempermudah orang-orang belakang untuk mempelajari. Maka ini bukan bid'ah. Namanya baru, tapi zatnya, bendanya sudah ada pada zaman Nabi. Penamaan sholat wudu, ya, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, ada nggak dalam hadis disebutkan sholat qobliyah? Nggak ada. Tapi sholat qobliyahnya disebutkan, namanya tidak disebutkan sebagai sholat qobliyah. Tapi sholat qobliyahnya sudah ada. Sholat setelah wudunya sudah ada, penamaannya belum ada. Sehingga untuk memudahkan orang dikasih nama, ini tidak masalah. Inilah yang dibilang oleh Imam Syafi'i sebagai bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah. Apa itu bid'ah hasanah? Kata Imam Syafi'i, fama wafaqas sunnah fahuwa hasanah. Yang sesuai dengan sunnah itulah yang hasanah. Yang tidak sesuai dengan sunnah itulah sayyi'ah, itulah bid'ah yang jelek. Nah, ini orang-orang yang bawa perkataan Imam Syafi'i harus paham. Ya, harus paham. Baik, ini sudah habis waktu ya. Baik, sudah lewat 5 menit. Ya, kita istirahat dulu. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.